Kirana berdiri di depan toko sembako tua yang pernah dikelola oleh pamannya, Pak Purwaka. Cat pada papan nama sudah memudar. Beberapa huruf nyaris tak terbaca. Pintu kayu tampak kusam, berdebu, dan sedikit terbuka. Ia mendorongnya pelan. Ruangan itu terasa pengap. Bau kayu lembab dan plastik lama menyambutnya. Rak-rak besi yang berderet di sisi kanan dan kiri terlihat berkarat di beberapa bagian. Beberapa bungkus mie instan dan sabun masih tertata, meskipun sebagian sudah lewat masa jual. Kirana memutuskan kembali ke kota kelahirannya setelah menyelesaikan kuliah dan kehilangan pekerjaan di ibu kota. Ia adalah keponakan satu-satunya Pak Purwaka yang meninggal 3 bulan lalu karena diduga menjadi korban perampokan. Sejak saat itu, toko ini ditutup dan tak terurus. Seseorang menyapa dari luar. Kirana ya?" Seorang perempuan paruh baya berdiri di depan toko. Rambutnya disanggul rapi. "Saya Burum, tetangga sebelah toko. Dulu sering dibantuin sama Pak Purwaka." Kirana tersenyum. "Iya Bu, saya mau lihat-lihat dulu. Rencana mau saya hidupkan lagi tokonya." Burum mendekat. "Waktu Pak Purwaka masih ada, toko ini ramai. Orangnya baik, gak pernah hitung-hitungan." Ia menatap rak kosong di dekat pintu. Tapi sejak kejadian itu, tempat ini jadi sepi banget. Malah katanya malam-malam suka ada suara aneh. Kirana tidak langsung menanggapi. Ia hanya mengangguk dan mengajak Burum bicara di luar. Setelah pamit, ia masuk kembali ke dalam dan mulai membersihkan bagian depan. Saat ia membuka laci meja kasir, beberapa nota lama dan kunci kecil masih tersimpan di dalamnya. Foto Pak Purwaka, muda terlipat rapi di bawah tumpukan kertas. Sore menjelang malam, Kirana memilih tidur di dalam toko. Kasur lipat yang dibawanya dari rumah diletakkan di lantai belakang, tak jauh dari rak minuman. Lampu neon di atas meja kasir menyala redup. Listrik masih tersambung, tapi beberapa saklar sudah longgar. Udara terasa lebih dingin menjelang tengah malam. Kirana terbangun karena mendengar suara seperti gesekan. Ia duduk perlahan, menajamkan telinga. Rak di sisi kiri terdengar berderit pelan. Lalu suara benda jatuh terdengar dari dekat pintu. Kirana mengambil senter kecil dari tasnya. Ia melangkah pelan ke arah depan. Di lantai, sebungkus garam tergeletak, padahal sebelumnya masih tersusun di rak. Tak ada siapa-siapa. Pintu tertutup rapat. Ia menghela napas, menata kembali garam ke tempatnya. Mungkin jatuh sendiri, gumamnya, walau nada bicaranya ragu. Lalu ia kembali ke tempat tidur dan mencoba tidur lagi. Namun suara derit rak pelan-pelan kembali terdengar. Malam itu terasa panjang. Paginya Kirana menyapu lantai toko sambil melihat rak-rak di sekelilingnya. Semalam ia yakin telah merapikan semua garam dan mie instan ke rak kiri. Tapi sekarang sebungkus garam ada di meja kasir dan 2 bungkus mie berpindah ke rak belakang. Ia memeriksa satu persatu rak. Sabun mandi yang sebelumnya ia taruh di tengah sekarang bergeser ke ujung. Beberapa barang kecil seperti korek gas dan sendok plastik berserakan di lantai. Padahal gak ada orang masuk, gumamnya pelan. Pintu dan jendela semua masih terkunci sejak malam. Kirana duduk di kursi kasir, mencoba membuka laci bawah meja. Tumpukan nota lama masih di sana. Saat membalik-balik kertas, ia menemukan satu lembar foto berwarna yang agak kusam. Foto itu menampilkan Pak Purwaka berdiri di depan toko bersama seorang pria muda. Ia mengernyit. Ini kayaknya pegawainya yang dulu sering diceritain. Di balik foto tertulis nama Randy 2020. Kirana menyelipkan foto itu ke dalam saku. Dari luar terdengar panggilan. "Permisi Mbak." Seorang pria berseragam satpam berdiri di depan pintu toko. Usianya sekitar 50-an, membawa termos kopi di tangannya. "Nama saya Ujang, satpam kompleks ini," ujarnya sambil tersenyum. Kirana menghampiri. "Oh iya Pak, saya Kirana, keponakannya Pak Purwaka." Ujang mengangguk. "Saya dulu sering jaga malam di sekitar sini.
Waktu Pak Purwaka masih buka, saya sering dikasih kopi. Mereka duduk di bangku kayu depan toko. Kirana menawari air mineral, lalu bertanya, "Bapak sering lewat sini malam-malam?" Ujang mengangguk pelan. Beberapa kali dengar suara langkah dari dalam toko. Tapi pas saya intip, lampu mati, nggak ada siapa-siapa. "Langkahnya jelas?" tanya Kirana. "Jelas, kayak orang muter-muter, Mbak. Tapi ya saya pikir mungkin tikus atau kucing." Kirana menatap ke dalam toko, lalu berkata, pelan, "Tapi tadi pagi barang-barang ada yang berpindah tempat. Saya nggak yakin itu ulah tikus." Ujang tidak menjawab. Ia hanya menyeruput kopi dari termosnya. Menjelang sore, Kirana kembali ke dalam toko. Suasana tiba-tiba berubah dingin. Meski ventilasi terbuka, angin yang masuk seperti membawa hawa basah. Ia merapatkan jaket. Lampu di bagian belakang toko redup sesaat, lalu kembali normal. Kirana berjalan ke rak sabun. Beberapa bungkus sabun berpindah ke lantai, seperti didorong dari belakang. Ia memungutnya sambil mengamati sekitar. Tidak ada siapa-siapa, tapi rasanya seperti ada yang memperhatikan. Kirana sedang menyusun ulang beberapa dus minuman ke rak bawah ketika suara langkah mendekat ke arah toko. Seorang pria muda mengenakan kaus abu dan celana jeans berdiri ragu di ambang pintu. "Permisi, toko ini udah buka ya?" Kirana berdiri menyekat tangannya dengan kain lap. "Iya mas, baru mulai dibuka lagi. Mau cari apa?" Pria itu melangkah masuk. Matanya menelusuri bagian dalam toko yang setengah tertata. "Nama saya Yuda, dulu sering belanja ke sini. Mau cari gula, masih ada?" "Masih." "Ikut saya ke rak belakang." Kirana berjalan mendahului. Yuda mengikutinya melewati rak-rak sempit yang mulai berisi ulang. Udara terasa sedikit lembab, dan bau kayu lama masih menggantung di dalam toko. Yuda membungkuk, mengambil satu bungkus gula. Saat ia berdiri kembali, pandangannya terpaku ke pojok rak paling belakang. Ia memegang lengan Kirana. "Itu siapa?" Kirana menoleh ke arah yang ditunjuk. Tak ada siapa-siapa. Tapi Yuda mundur satu langkah. "Ada yang berdiri barusan, pakai kain putih panjang. Saya nggak salah lihat." Sebelum Kirana sempat bertanya lebih jauh, beberapa barang di rak atas jatuh bersamaan. Bungkus mie, botol air, dan sabun berguguran. Lampu di atas kepala mereka tiba-tiba meredup sejenak. Yuda terdiam, wajahnya pucat. "Mbak, maaf, saya nggak jadi beli. Saya pergi dulu." Ia buru-buru berjalan keluar toko tanpa menoleh lagi. Kirana berdiri mematung, napasnya sedikit cepat. Ia menatap rak yang baru saja ia susun beberapa jam lalu. Semuanya berantakan. Sore menjelang, Burum datang membawa sepiring gorengan. "Gimana, udah ada pembeli?" Kirana mengangguk pelan. "Tadi ada satu orang, namanya Yuda. Tapi dia kabur setelah lihat sesuatu." Burum meletakkan piring di meja dekat pintu. "Sesuatu?" Katanya ada sosok pakai kain putih di pojok rak. Burum menarik napas pelan. "Kalau begitu, coba bersihin toko ini pakai doa. Panggil ustaz atau orang yang ngerti. Dulu waktu rumah saya sering diganggu, saya juga begitu." Kirana tidak langsung menjawab. Ia duduk di kursi kasir, menatap lantai yang masih dipenuhi barang jatuh. "Mungkin saya memang harus mulai dari situ." Malamnya, Kirana duduk di lantai toko, bersandar pada dinding dekat pintu belakang. Termos teh ada di sampingnya. Senter kecil tergeletak di atas meja. Matanya menatap ke arah lorong rak-rak yang memanjang ke dalam. Beberapa malam terakhir, suara-suara aneh sering terdengar. Rak seperti digeser, benda-benda jatuh sendiri, dan hawa dingin sering muncul tiba-tiba. Kirana tidak bisa tidur. Kali ini ia memutuskan berjaga. Lampu toko tetap menyala. Jam di dinding menunjukkan pukul 1:30. Suara berdecit terdengar dari arah rak paling ujung. Kirana langsung menoleh. Rak besi yang berisi botol-botol minuman berguncang pelan. Ia berdiri perlahan,
mengambil senter dan berjalan mendekat. Rak itu bergeser beberapa sentimeter ke kiri, seperti ada yang mendorong dari belakang. Ia menghentikan langkahnya. Ada bau menyengat yang tidak biasa, seperti bau besi karatan bercampur bau anyir yang samar. "Saya tahu ini toko milik Pak Purwaka. Saya cuma bantu jaga. Saya nggak ganggu," ucap Kirana pelan. Suaranya sedikit gemetar. Rak itu berhenti bergerak, tapi bau aneh masih terasa. Kirana menoleh ke arah etalase kaca yang berada di dekat rak sabun. Ia mendekat. Dari pantulan kaca, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Di belakangnya, berdiri sesosok tubuh dibalut kain putih kusam. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Wajahnya tidak tampak jelas, hanya bentuk kepala dan tubuh yang dibungkus erat. Kirana membalikkan badan cepat. Lorong kosong. Tidak ada siapapun. Ia menatap kaca lagi. Pantulan sosok itu sudah hilang. Kirana mundur perlahan, duduk kembali di kursinya sambil menggenggam senter erat-erat. Matanya tidak lepas dari lorong rak. Ia tidak tahu siapa yang datang malam ini, tapi ia yakin toko ini belum sepenuhnya kosong. Paginya, pintu toko terbuka perlahan. Kirana yang sedang menyusun mie instan di dekat meja kasir menoleh. Seorang pria berusia sekitar 30-an berdiri di ambang pintu. Rambutnya disisir rapi, tapi wajahnya terlihat tegang. Ia tersenyum, meski tidak penuh. "Kirana, ya? Aku Randy. Dulu kerja di sini, bantuin Pak Purwaka," katanya sambil melangkah masuk. Kirana bangkit perlahan. "Oh, Randy, aku pernah dengar namamu dari beberapa orang sini. Aku dengar kamu datang dari luar kota, terus ngurusin toko ini. Aku cuma mau bantu. Kalau kamu nggak keberatan." Kirana mengangguk, meski ada rasa ragu. Ia belum tahu banyak soal Randy, hanya pernah melihat wajahnya di foto lama bersama pamannya. "Kamu tahu susunan rak-rak di sini?" tanya Kirana. "Masih ingat, aku biasa jagain bagian belakang dulu," jawab Randy. "Kalau gitu, bantu aja rapihin rak bagian bumbu." Randy berjalan menuju bagian tengah toko. Tangannya mulai menyusun ulang botol kecap dan saus di rak kayu. Ia terlihat cukup hafal posisi barang. Beberapa menit kemudian, Kirana membereskan meja kasir dan membuka laci. Ia menemukan kembali foto lama yang sebelumnya ia temukan. Wajah Pak Purwaka tersenyum di sana, berdiri berdampingan dengan Randy. Foto itu ia letakkan di atas meja begitu saja. Saat Randy kembali ke meja untuk mengambil lap, matanya langsung tertuju ke foto tersebut. Wajahnya berubah. "Ini masih ada ya?" "Iya, terselip di laci. Aku pikir mungkin penting." Randy memaksakan senyum. "Iya, dulu Pak Purwaka suka simpan hal-hal kecil." Kirana hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Beberapa saat kemudian, Randy kembali ke rak belakang. Ia mulai menata botol sabun cair dan detergen. Tiba-tiba langkahnya terhenti. Di antara kesunyian toko, terdengar suara berat, samar, tapi jelas. Suara itu menyebut namanya pelan dari arah belakang rak. "Randy." Randy menoleh cepat. Rak di belakangnya kosong. Tidak ada siapapun. Matanya menatap ke celah antara dinding dan rak. Nafasnya mulai cepat. Ia berdiri diam beberapa detik, lalu buru-buru kembali ke arah depan toko. Kirana melihatnya kembali dengan wajah berbeda. "Kamu nggak apa-apa?" Randy mengangguk pelan. "Cuman, tadi rasanya kayak ada yang manggil." Kirana tidak menjawab. Ia merasa toko ini semakin terasa tidak biasa. Tapi yang membuatnya lebih penasaran, kenapa Randy terlihat ketakutan di tempat yang dulu sangat dikenalnya. Keesokan harinya, Randy datang lebih awal dari biasanya. Ia hanya ingin menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin dan pulang sebelum malam turun sepenuhnya. Kirana memperhatikan gelagatnya yang makin gugup dari hari ke hari. "Kamu nggak harus kerja malam kalau nggak nyaman," kata Kirana sambil menyusun karung beras kecil ke dalam rak. "Nggak apa-apa, aku cuma kadang ngerasa suasana di sini agak aneh."
Sejak kapan kamu mulai ngerasa begitu? Sejak aku balik ke toko ini, dulu nggak pernah ada yang kayak gitu. Kirana tidak menanggapi lebih jauh. Ia tahu Randy menyembunyikan sesuatu, tapi belum saatnya bertanya langsung. Sore berganti malam, langit tampak gelap tanpa bintang. Randy masih berada di dalam toko, menyapu bagian belakang. Kirana sudah pamit ke rumah kontrakan, menitipkan kunci padanya. Sekitar pukul 8, Burum yang tinggal beberapa rumah dari toko berjalan pulang dari warung sayur. Saat melewati depan toko, ia sempat menoleh. Lampu dalam toko masih menyala. Ia memperlambat langkah saat melihat Randy di dalam. Pria itu terlihat berdiri kaku di depan rak sabun. Wajahnya pucat. Dari arah samping toko, Burum melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Di celah antara dua rak, tampak sebuah tangan pucat menjulur pelan ke arah Randy. Tangan itu kurus, pucat, dan bergerak kaku seperti tak punya sendi. Ujung jari-jarinya mengarah tepat ke bahu Randy. Burum langsung memalingkan wajah dan mempercepat langkah pulang. Di dalam toko, Randy menoleh ke belakang seketika. Tidak ada apapun, tapi ia merasa napasnya sesak dan jantungnya berdetak tidak beraturan. Ia merapikan sapu, mengunci pintu, lalu buru-buru pulang ke kosnya. Malam itu ia tidak bisa tidur. Dalam mimpinya, ia berada di dalam toko. Lampu-lampu redup, rak-rak kosong. Ia berdiri sendirian di tengah lorong. Dari ujung lorong muncul sosok yang sangat ia kenal. Pak Purwaka. Namun bukan sosok seperti biasanya. Pak Purwaka berdiri kaku, tubuhnya terikat kain putih dari kepala sampai kaki. Wajahnya pucat, matanya menatap lurus ke arah Randy. Sosok itu tidak bicara, hanya berdiri di sana. Tapi tatapannya membuat Randy tidak bisa bergerak, seakan ada sesuatu yang belum selesai. Randy terbangun dengan napas terengah dan baju basah oleh keringat. Tangannya gemetar. Ia tahu ini bukan sekadar mimpi biasa. Hari itu Kirana berdiri di depan toko bersama beberapa warga dan Pak RT. Mereka menggelar doa bersama di ruang tengah toko, duduk bersila di antara rak-rak yang sudah digeser. Pak RT memimpin doa. Beberapa warga membaca dengan suara pelan, sementara Kirana hanya diam dan mengikuti dengan hati waspada. Randy juga ikut hadir, meskipun ia duduk agak jauh dan jarang mengangkat kepala. Setelah doa selesai, Pak RT menepuk bahu Kirana. Kalau memang ada yang tidak beres, semoga segera tenang. Kirana mengangguk. Makasih sudah mau bantu, Pak. Burum juga mendekat. Kadang arwah nggak tenang karena ada yang belum selesai. Tapi ya, semoga ini cukup. Semoga, jawab Kirana meski ia sendiri tak begitu yakin. Warga perlahan membubarkan diri. Randy pamit lebih dulu. Kirana menutup toko lebih awal dan pulang ke kontrakan. Malamnya Ujang sedang berkeliling membawa senter. Ia berdiri tak jauh dari toko Kirana saat mendengar suara kaca bergetar dari arah etalase. Ia melangkah pelan, senter diarahkan ke bagian depan toko. Lampu di dalam masih menyala. Namun sesuatu membuat langkahnya terhenti. Di atap toko, ia melihat sosok putih berdiri kaku. Bentuknya menyerupai tubuh manusia yang terbungkus kain. Tidak bergerak, tapi sangat mencolok. Sebelum sempat memanggil, sosok itu melompat turun perlahan dari atap ke depan pintu toko. Tubuhnya seperti tidak menyentuh tanah, tapi jatuh dalam gerakan lambat dan kaku. Ujang menahan napas, mundur beberapa langkah. Sosok itu tidak berbalik, hanya menghadap ke pintu toko, lalu diam di sana. Tak lama kemudian, terdengar suara kaca pecah dari arah etalase. Lampu dalam toko tiba-tiba mati. Ujang berlari ke pos jaga tanpa menoleh lagi. Esoknya, Kirana datang lebih pagi. Ia menemukan pecahan lampu di lantai dan kaca etalase yang retak di sudut bawah. Tak ada tanda bekas pencurian, hanya kekacauan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Randy datang belakangan, menatap kaca retak itu dengan wajah pucat.
Kita udah doa, tapi malah makin parah, ucap Kirana. Randy tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk dan berkata pelan, mungkin doanya belum cukup. Atau mungkin bukan itu yang dibutuhin. Kirana menyadari sudah 3 hari Randy tidak datang ke toko. Nomor ponselnya tidak aktif dan pesan yang dikirim tak dibalas. Biasanya Randy selalu datang, meski hanya sebentar. Kirana mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Ia menghabiskan waktu di belakang toko, membuka laci-laci dan map lama peninggalan Pak Purwaka. Banyak nota, buku stok, dan catatan keuangan yang belum dibereskan. Ia memilih salah satu buku dengan tanggal paling akhir, seminggu sebelum Pak Purwaka ditemukan meninggal. Kirana membolak-balik halaman itu pelan. Beberapa transaksi besar tertulis dengan rapi. Tapi pada minggu terakhir, halaman mulai kosong. Tidak ada catatan masuk atau keluar barang. Bahkan, uang tunai yang seharusnya dicatat tidak ditemukan jejaknya. Aneh, ini nggak masuk akal, gumam Kirana. Ia lalu membuka laci tempat Pak Purwaka biasa menyimpan uang kecil. Kosong. Hanya ada beberapa kertas dan amplop yang sudah berdebu. Kirana berdiri lama di tengah toko. Ia memandangi rak tempat terakhir Pak Purwaka terlihat oleh tetangga sekitar sebelum meninggal. Perasaan tidak nyaman mulai muncul. Ujang datang menyapa dari luar. Mbak Kirana, kamu nggak kenapa-napa. Saya lihat kamu diem aja dari tadi. Pak Ujang, Bapak tahu nggak? Waktu Pak Purwaka meninggal, sebenarnya siapa yang pertama kali nemu? Setahu saya, polisi yang datang setelah laporan warga. Tapi yang pertama masuk ke toko, katanya si Randy. Randy? Dahi Kirana mengernyit. Dia bilang ditelepon Pak Purwaka buat bantu angkat barang. Tapi waktu datang, toko gelap dan Pak Purwaka udah nggak ada, katanya. Kirana terdiam. Keterangan itu tak pernah ia dengar langsung dari Randy. Ia berjalan pelan ke rak kasir, duduk di bangku tempat almarhum pamannya biasa mencatat. Matanya tertuju pada foto lama yang pernah ia temukan. Pamannya dan Randy berdiri berdampingan, tersenyum. Malamnya, Kirana mengambil keputusan. Ia akan mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi dengan pamannya. Ia ingin tahu siapa sebenarnya yang terakhir bersama pamannya sebelum ia meninggal. Kirana memasang kamera CCTV di 3 titik dalam toko. 1 mengarah ke pintu masuk, 1 di area kasir, dan 1 lagi menghadap ke pintu gudang belakang. Ia tak berharap banyak, tapi dalam hati, ia ingin memastikan bahwa gangguan yang selama ini terjadi bukan sekadar bayangan pikirannya sendiri. Beberapa malam setelah kamera terpasang, Kirana duduk di ruang belakang sambil menonton rekaman dari malam sebelumnya. Awalnya tak ada yang aneh, rak terlihat diam, tak ada pergerakan. Namun saat waktu menunjukkan lewat tengah malam, rekaman berubah. Rak paling belakang tampak bergoyang pelan. Lalu sebuah botol jatuh dengan sendirinya. Kirana menahan napas. Ia memperbesar tampilan layar. Pintu gudang yang semula tertutup perlahan bergerak terbuka sedikit. Dari balik pintu, sesuatu muncul. Wajah pucat, mata tertutup kain putih. Hanya sekilas, tapi cukup jelas. Sosok itu berdiri diam, seperti sedang mengawasi ke arah toko. Tangan Kirana gemetar saat menekan tombol jeda. Beberapa detik kemudian, suara ketukan terdengar dari arah depan. Kirana berdiri cepat dan membuka pintu. Randy berdiri di ambang pintu, wajahnya tampak lelah. Ia tak langsung bicara, matanya mengarah ke dalam toko lalu menunduk. "Aku, boleh masuk?" tanya Randy. Kirana mengangguk pelan. Randy melangkah masuk dan duduk di bangku dekat rak. Ia tak menyentuh apa-apa. Matanya tetap tertuju ke 1 titik di lantai. "Pak Pur, masih di sini ya?" bisiknya. Kirana menoleh cepat. "Maksud kamu apa?" Randy tak menjawab langsung. Ia menarik napas panjang, lalu mengangkat wajahnya. "Aku mimpi terus.
Beliau cuma berdiri, nggak bilang apa-apa. Mimpi seperti apa? Gudang, gelap. Beliau berdiri di pojok. Kepalanya agak miring, tangannya kayak terikat. Kirana tidak menjawab. Ia kembali melihat layar rekaman yang masih terjeda. Wajah di balik pintu gudang seolah menatap ke arah mereka. Kalau memang masih ada, kata Kirana pelan, berarti beliau belum tenang. Rendi menunduk lebih dalam. Matanya berkaca-kaca. Rendi kembali ke toko keesokan malamnya. Kirana sudah menunggunya di ruang belakang dengan 2 cangkir teh dan tumpukan nota lama di atas meja. Kalau memang masih ada yang kamu sembunyikan, ucap Kirana pelan, lebih baik kamu bilang sekarang. Rendi hanya menatap cangkir di depannya. Tangannya gemetar, menggenggam lutut. Lama ia diam, lalu bibirnya mulai bergerak. Aku nggak kuat lagi. Kirana menatapnya tajam, tapi tetap tenang. Rendi menarik napas dalam, lalu mulai bicara. Malam itu bukan perampokan. Aku bohong. Aku yang buat laporan palsu. Kirana mengerutkan kening. Kamu? Rendi mengangguk. Pak Purwaka tahu aku ambil uang toko. Udah beberapa kali. Tapi malam itu dia langsung mergokin aku. Kamu bilang kalian dirampok, tanya Kirana. Itu bohong. Waktu beliau marah, aku panik. Aku merasa dipermalukan. Aku hilang akal. Kirana mencengkeram cangkirnya, tapi tak berkata apa-apa. Aku cekik beliau. Di dalam gudang, aku nggak sengaja. Aku cuma nggak mau dihina. Setelah jeda sebentar, Rendi melanjutkan. Setelah itu aku atur tempatnya. Kubuat seolah-olah habis dirampok. Uang sebagian aku buang, biar makin meyakinkan. Aku jadi saksi. Polisi percaya, karena nggak ada jejak lain. Kirana masih menatapnya tanpa bicara. Rendi menunduk makin dalam. Aku takut, tapi sekarang aku tahu beliau belum pergi. Beliau masih di toko ini. Suasana hening. Kirana akhirnya bicara pelan. Kamu tahu, Rendi, yang kamu lakukan bukan cuma bunuh orang. Kamu bunuh orang yang percaya sama kamu. Rendi mengangguk sambil menahan air mata. Aku nggak bisa tidur sejak beberapa minggu ini. Aku mimpi terus. Tangan beliau nunjuk ke arahku. Kirana berdiri perlahan. Ia tak marah, tapi wajahnya tegas. Sebaiknya kamu serahkan diri ke polisi. Rendi menatapnya, tampak pasrah. Kalau kamu benar-benar ingin beliau tenang, kamu tahu harus apa, lanjut Kirana. Rendi tak menjawab. Tapi kali ini ia tak mengelak. Keesokan malamnya, Rendi berdiri lama di depan pintu toko. Tangannya gemetar. Ia sudah bolak-balik 3 kali dari jalan utama, tapi baru kali ini berani mengetuk pintu. Kirana membukakan. Ia tak bicara apa-apa, hanya memberi isyarat agar Rendi masuk. Aku mau minta maaf. Ke beliau, ujar Rendi sambil duduk di kursi dekat kasir. Suaranya pelan, matanya menatap ke arah gudang. Kamu yakin mau di sini malam ini? Tanya Kirana. Rendi mengangguk. Kalau beliau masih ada, mungkin beliau nunggu aku bilang langsung. Kirana tidak membantah. Ia hanya mengambil kunci dan keluar pelan, membiarkan Rendi sendirian. Waktu berjalan lambat. Rendi duduk diam, sesekali menunduk dan menarik napas dalam. Lampu toko menyala redup. Semua terasa sunyi. Tiba-tiba, rak depan mengeluarkan suara gesekan pelan. Rendi menoleh cepat. Rak bergoyang sedikit, lalu berhenti. Ia berdiri, mendekat perlahan. Dan di antara celah rak, muncul sesuatu. Sosok berbalut kain putih. Wajahnya pucat, matanya tertutup kain kafan. Tubuhnya kaku, melayang pelan ke arah Rendi. Rendi mundur beberapa langkah, menabrak kursi. Nafasnya memburu. Pak Pur, saya minta maaf. Saya khilaf. Saya menyesal. Pocong itu tak bicara, hanya melayang mendekat perlahan. Rendi tak kuat. Ia menjerit dan lari keluar toko. Jalanan sepi, tapi tiap sudut yang ia lewati, ia merasa diawasi. Di ujung gang, sosok itu muncul lagi. Diameter kaku. Hanya menatap. Rendi berlari ke arah berbeda.
Di dekat warung kosong, pocong itu muncul lagi. Di atas atap, diam saja. Randy memegangi kepalanya. Berhenti, saya salah, saya mau bertanggung jawab. Tapi kemanapun ia pergi, sosok itu muncul lagi. Pocong itu tak mengejar, tapi terus ada. Diam menunggu. Siang itu, Kirana duduk di bangku kasir sambil menata buku nota yang baru. Di rak belakang, sebagian barang sudah tersusun rapi. Udara di dalam toko terasa lebih ringan, tidak seperti sebelumnya. Randy sudah menyerahkan diri ke polisi 2 hari lalu. Ia mengaku telah mencekik Pak Purwaka saat ketahuan mencuri uang toko. Waktu itu, Pak Purwaka baru saja memergokinya, membuka laci dan mengambil uang dalam jumlah besar. Randy panik. Ia tidak berniat membunuh, tapi semuanya terjadi cepat. Dia bilang, setiap malam selalu bermimpi Pak Purwaka berdiri di ujung kasurnya. Diam saja, cerita Ujang saat mengantar 2 karung beras ke toko. Kirana hanya mengangguk. Toko ini memang seperti menunggu sesuatu selesai. Setelah pengakuan Randy, suasana toko berubah. Tidak ada lagi suara dari rak. Tidak ada lagi barang jatuh sendiri. Lampu-lampu tidak meredup. Bahkan suhu toko terasa stabil, tidak lagi dingin mendadak. Kirana menata ulang barang-barang. Ia menyingkirkan rak lama di bagian ujung dan menggantinya dengan rak baru yang lebih kecil. Di dinding dekat meja kasir, ia menggantung bingkai foto pamannya. Di foto itu, Pak Purwaka tersenyum sambil berdiri di depan tokonya. Foto lama yang ditemukan Kirana dalam laci kasir, terselip di balik nota pembukuan. Semoga paman tenang sekarang, gumam Kirana pelan sambil merapikan toples gula. Sore mulai gelap. Kirana menutup pintu toko, lalu melirik ke arah kaca etalase. Ia menghentikan langkahnya sebentar. Di pantulan kaca, tampak sosok Pak Purwaka berdiri sebentar. Wajahnya tenang dan sorot matanya tidak marah. Kirana tersenyum kecil. Saat ia berkedip, bayangan itu menghilang. Toko sembako Pak Purwaka kini benar-benar tenang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.